Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Salam sehat selalu, salam semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa kembali lagi dengan Ibu pada materi baru mengenai prosedur pengujian produk barang dan jasa. Kompetensi dasarnya bisa dilihat ya. 3.14 menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa, dan kompetensi dasar keterampilannya di 4.14 melakukan pengujian produk barang dan jasa. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah kalian memahami materi ini, Ibu berharap kalian bisa memahami pengertian, tujuan, dan fungsi pengujian produk, barang dan jasa dengan baik. Kita mulai dari pengertian pengujian produk. Seperti pada dua gambar ini bisa dilihat, ini adalah hal-hal yang dilakukan saat pengujian produk. Jadi, pengertian pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Kalian juga harus tahu mengenai tujuan pengujian produk. Jadi, kenapa sih produk itu harus diuji terlebih dahulu, apalagi untuk produk yang baru ya? Beberapa tujuan dari pengujian produk antara lain: 1. Memastikan produk telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk. 2. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. 3. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. 4. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. 5. Sebagai sarana perbandingan dengan produk yang lain. 6. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim, dan lain sebagainya. 7. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. 8. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan acuan dalam pengujian produk. Biasanya beberapa pertanyaan ini muncul setelah pengujian produk dilakukan, dan semua pertanyaan ini tentu saja harus bisa dijawab oleh si produsen. Yang pertama, apakah produk tersebut bermanfaat? 2. Apakah produk telah memenuhi kebutuhan? 3. Bagaimana performa produk yang akan dipasarkan? 4. Apakah konsumen menyukai produk ini dibandingkan dengan produk lain yang sejenis? 5. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk? Dan 6. Perbaikan apakah yang dapat diusulkan? Empat kegiatan inti dalam prosedur pengujian produk. 4 kegiatan inti ini sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, pengujian teknis. 2. Pengujian preferensi dan kepuasan. Ini ya, kepuasan ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan konsumen terhadap kualitas produk yang kita pasarkan nantinya. 3. Pengujian pasar simulasi. Dan yang keempat, pengujian pasar terlebih dahulu. Selanjutnya, kegunaan pengujian produk. Tadi sudah dibahas dari mulai pengertian, lalu tujuan. Nah, sekarang kita kegunaan pengujian produk. 1. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. 2. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing, tentu saja karena telah diuji terlebih dahulu. 3. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Ini penting sekali untuk dilakukan, apalagi kalau berhubungan dengan produk makanan atau minuman. 4. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. 5. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Dan 6.
memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya, ada beberapa pihak yang berperan dalam pengujian produk, di antaranya 1. Pihak pemerintah atau government. Perannya adalah mengeluarkan undang-undang dan menerbitkan penjamin mutu seperti sertifikasi mutu produk. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan di sini perannya adalah mengeluarkan produk dan memberikan pelayanan terhadap produk yang dia pasarkan, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, organisasi konsumen. Ibu contohkan di sini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai wadah keluhan konsumen terhadap penerimaan barang dan jasa. Selanjutnya akan Ibu contohkan ada grafik mengenai kepuasan konsumen terhadap suatu barang. Nah, ini adalah contoh grafik kepuasan konsumen. Setiap perusahaan bisa membuat grafik seperti ini untuk mengukur sejauh mana kepuasan konsumen terhadap produk yang kita hasilkan. Ibu contohkan, ini adalah produk barang furnitur pada salah satu produsen mebel di Surabaya. Indikatornya ada komplain, berikan referensi, dan membeli lagi. Jadi nanti ketahuan yang komplain berapa banyak atau berapa persen, yang membeli lagi berapa, yang memberikan referensi berapa, itu bisa diukur. Semuanya ini penting untuk kualitas produk yang kita hasilkan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh keluhan konsumen. Kalau tadi kepuasan ya, ini keluhan konsumen. Sumbernya dari YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengenai pinjaman online. Nah, keluhannya diantaranya mereka mengeluhkan kalau dari pinjaman online, dari cara penagihan ini paling tinggi ya dikeluhkan, lalu pengalihan kontak, dari suku bunga yang tinggi setiap harinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan. Kita sudah ada di akhir materi, dari mulai tadi pengertian, lalu tujuan, lalu manfaat, pihak-pihak yang berperan. Kita simpulkan sama-sama bahwa pengujian produk merupakan tahap yang sangat penting dan merupakan tahap akhir pada siklus produksi massal. Dan pengujian produk merupakan tahap yang menyeleksi produk-produk yang layak untuk dipasarkan kepada konsumen dari produk yang kurang, yang cacat, dan tidak layak dipasarkan kepada konsumen. Ibu harapkan dari pemaparan materi ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, akhirnya kita sudah ada pada akhir materi. Semoga bermanfaat materinya buat kalian semua. Ya, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam semangat ya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.